Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan sama-sama doa. Bapa mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami agar apa yang kami dengar sungguh-sungguh membuat kami mengerti kehendak Tuhan dan kami terus berjalan dalam kehendak dan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, dan biar kebenaran firman ini menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai pada abjad huruf D. Ya, kita belajar kata damai atau shalom. Ya, kita belajar ada damai yang sungguh-sungguh, seperti Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, bahkan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Tetapi selain itu ada juga damai atau shalom yang semu. Nah, kita membaca Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yeremia 23 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Kata shalom atau damai atau selamat, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kata yang paling disukai oleh kebanyakan orang Kristen. Tidak heran kalau kebanyakan umat itu lebih senang mendengar khotbah tentang shalom daripada khotbah yang berupa teguran. Baik itu bertobat dari dosa, tentang penghakiman Allah dan lain sebagainya. Nah, Tuhan menyatakan murkanya kepada umat yang bersinah, yang berlaku tidak jujur dan mendukung perbuatan jahat. Bahkan Tuhan mengatakan umatnya sudah seperti Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Walaupun Tuhan sudah begitu murka, banyak nabi palsu yang mengkhotbahkan shalom dan memberikan harapan palsu, ayat 16 dan 17. Oleh karena kebanyakan umat lebih senang mendengarkan khotbah shalom itu daripada khotbah Yeremia yang menegur mereka, dan umat pun tidak bertobat. Tuhan kita memang adalah Allah yang senang memberi berkat yang melimpah untuk kita nikmati. Buktinya, ketika manusia masih berada di Taman Eden, Allah itu menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Allah kan bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi juga memberikan banyak hal untuk kenikmatan kita. Allah ingin agar kita hidup selamat. Allah ingin agar kita hidup bahagia dan menikmati berkat-berkat yang Allah sudah sediakan dan limpahkan. Tetapi Allah yang kudus tidak mungkin terus memberkati dan memberi shalom jika umat Tuhan terus bergubang dalam dosa. Ketika Allah sedang murka dan akan menghukum umatnya kalau mereka tidak bertobat, maka khotbah tentang shalom adalah shalom yang semu, shalom yang menyesatkan dan berbahaya bagi umat. Tanpa khotbah yang menyatakan kesalahan dan menegur, umat itu tidak akan menyadari dosanya
dan tidak akan bertobat dari kesalahan mereka. Kita jangan hanya mau mendengar khotbah shalom dan iming-iming tentang berkat, waspada dengan shalom yang semu seperti di zaman Nabi Yehezkiel. Kita baca Yehezkiel 13 ayat yang ke-10. Yehezkiel 13 ayat yang ke-10. Oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan berkata damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar khotbah tentang penghakiman, janganlah langsung menolaknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, siapa tahu memang Tuhan sedang menegur kita. Ketika Tuhan sedang menegur kita, itu cara Tuhan mengingatkan kita tidak makin terjerumus dalam dosa dan kita binasa. Hanya dengan mendengarkan firman yang menegur, hati kita didorong untuk bertobat, dan dengan bertobat kita menjadi selamat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menolong kita agar kita sungguh-sungguh memiliki shalom yang berasal dari Tuhan. 2 kali Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, bahkan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera itu hanya dinikmati oleh orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Karena tanpa damai sejahtera, hidup kami akan menjadi kacau. Itu sebabnya tolong kami untuk kami bisa memilih dan memilah mana damai yang sesungguhnya dan mana damai yang semu. Terima kasih, berkati umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman pagi ini, dan biar mereka semua mengawali hari ini dengan shalom yang berasal dari Tuhan, sehingga semua berjalan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, pekerjaan mereka, Tuhan berkati yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.